Mohon maaf bila ada salah kata-kata dan juga kekurangan. Sampai bertemu lagi dan tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19 karena pandemi. Udah ditungguin masyarakat kan? Pertanian. Luas sekali ya. Kalau mobil kita mobil ada? Mobil. Ya enggak ini Pak, apa rock and roll Pak? Sama gitu, enggak berubah ya? Ayo. Oh. Mbak langsung aja Mbak, mungkin Mbak kunjungannya ini Mbak, termasuk tadi kan ada laporan-laporan masyarakat soal limbah kayak gitu Mbak, gimana Mbak? Oke, pertama kami hadir di sini Komisi 4 karena kunjungan komisi, BCS komisi yang dilakukan secara berkala dan hari ini ada 3 tim yang berangkat dan salah satunya dari Sumatera Selatan. Terkait laporan masyarakat terkait limbah dan lain-lain itu, ya, memang harus kita akui kita dalam proses. Tadi kami sudah mengecek bahwa Pusri sudah melakukan semaksimal mungkin. Akan tetapi kan butuh juga bantuan kerjasama dari masyarakat supaya juga menjaga lingkungannya agar bisa bersinergi. Jadi terkait apa yang sudah disampaikan masalah limbah, tadi kita sudah mencari solusi dengan Pusri dan tadi juga dari Kementerian LHK juga sudah ada Direktur PSLB 3. Jadi insya Allah ke depan kita akan bekerja sama untuk lebih baik lagi dan menanggulangi hal ini secara bertahap loh, berproses, tidak mungkin langsung. Mbak termasuk tadi Mbak dengan wacana pencabutan subsidi pupuk gimana Mbak? Itu kan yang sudah dilakukan rapat ya, rapat dengan Komisi 4 ada beberapa usulan. Begini, antara hari ini disubsidi, apakah ini akan tetap membantu petani? Karena kan hadirnya pupuk Sriwijaya hari ini juga salah satunya itu untuk bersinergi membangun negeri ini ke depan, terutama petani. Nah, kalau masalah finalisasi apakah dicabut atau tidak, nanti kita akan lihat di keputusan rapat di masa yang akan datang. Usulan kan boleh saja, tapi kita lihat apakah di bawah itu di dalam arti di masyarakat ini, apakah itu akan membantu atau tidak juga. Jangan sampai kita cabut juga tetap jadi masalah. Jadi kami kemarin sudah minta Kementerian Keuangan waktu itu bagaimana skemanya, dicabut dan tidak dicabut kan begitu. Pak terakhir tadi Pak untuk wacana PT Pusri juga bangun pabrik 3B gimana Mbak? Untuk mungkin dari DPR-nya mungkin Mbak untuk butuh biaya 10 sampai 11 T gitu Mbak. Prinsipnya begini, kita kan ada rapat kan, nanti kita akan coba diskusikan. Ini kan Pak Dirut ini orang yang sangat berpengalaman lah ya dalam hal-hal yang beliau ini kalau menanggulangi hal yang kecil menjadi itu cuma gampang sekali buat beliau. Dari Bulog sekarang di Pusri itu berarti kan ketahanan beliau dan visi beliau sudah clear. Nah makanya kami akan melalui rapat, mekanisme rapat. Kan di sini kan Pusri ini juga tidak hanya dengan kami, tapi juga bermitra dengan Komisi 6 ya. Nah jadi tidak akan selesai juga dengan kami sendirian. Tapi apabila itu memungkinkan, nanti ya Pupuk Holding juga harus dilibatkan. Apakah betul nanti hulu hilirnya seperti apa? Karena kan mereka juga ada ibaratnya induknya seperti apa? Begitu. Pak Dirut, Pak, mungkin harapannya Pak dari kunjungan Komisi 4 ini gimana Pak? Ya harapannya kami terima kasih ya selaku pelaksana di lapangan sebagai kontrol dari kami sebagai pelaksana ini. Intinya tadi disampaikan juga bahwa memang kami sudah melakukan pengolahan limbah yang cukup baik dan bahkan ke depan kami sudah diarahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup untuk memasang satu alat instrumen yang bisa dimonitor dari Jakarta dan itu secara periodik. Saya kira ini kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa kita juga betul-betul memperhatikan masalah limbah supaya tidak ada pesan bahwa kita ini sebagai pencemar di sini. Di sisi lain kita dibutuhkan oleh petani, jadi kita harus seimbang antara hulu dan hilirnya. Insya Allah kita akan memberikan yang terbaik dan semuanya alhamdulillah kita dapat proper hijau ya, industri yang cukup baik. Pak termasuk wacana pabrik ada Pak untuk pembangunan pabrik gimana Pak? Mungkin dari Pusrinya sendiri Pak untuk kedepannya yang dijual atau di Palembang nggak gitu berproses? Oh iya, kalau kita lihat kan ini ada cukup lamanya bangunan kita kan udah lama sekali. Artinya kalau dilihat dari inefisiensinya ya pasti inefisien. Karena kita sedang diskusi dengan pemegang saham dan juga dari Kementerian BUMN apakah kita akan membangun di mana itu masih dalam kajian. Tapi yang jelas bahwa kendala di kita ini adalah masa pendangkalan Sungai Musi. Itu persoalan.
Jadi yang biasanya kami bisa melakukan ekspor sampai 10.000 sekarang hanya bisa 5-6.000 karena kapasitasnya nggak bisa draftnya itu. Jadi turun Pak ekspor Pak. Ya, saya kira ini sudah dibahas juga oleh beberapa kementerian karena kita nggak sendiri kan. Di sini ada Pertamina, ada PLN, macam-macam kan di sini. Oke. Jadi saya kira ini masalahnya untuk bersama-sama kita selesaikan. Intinya bahwa kita tetap memberikan yang terbaik buat pemerintah, buat negara dan juga petani. Oke Pak. Pak, kalau soal yang tagihan pemerintah itu gimana sih mempengaruhi arus kas di Pusri ya? Sangat aku katanya itu. itu Ya sekalian Pak Oh, divisi. sekalian. Karena sudah mulai Sekalian divisi. Kalau tahun ini masih terhutang berapa? Ya. Pemerintah terhadap Pusri untuk pupuk PSO-nya? Kalau kemarin kita hampir sekitar 1 ya, tapi udah mulai jalan kok, udah mulai dibayar bertahap. Dan 1 triliun teman-teman ya? harus tahu juga situasi kan lebih prioritas ke masa pandemi kan, Ya. Jadi masih ada tagihan pemerintah masih ya? ada. Dan tidak hanya Pusri, kan semua juga masih. Iya, Masih bareng lah, bantu lah Pak Triki. Oh, iya, selalu dibantu. aman lah itu. Kali saya Foto dulu. selanjutnya.